Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang di sesi keynote speaker yang kedua dengan judul From Local to Global, Preserving Toponymy to Safeguard Local Language and Culture yang akan disampaikan oleh Dr. Fajar Erika. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV singkat Dr. Fajar yang akan saya bacakan dalam bahasa Inggris. Dr. Fajar Erika is a researcher who has been engaged in toponymy research since January 2015 and member of Indonesian toponymy community. He has been involved in a multiple research project have been funded by Universitas Indonesia and National Research and Innovation Agency or BRIN. His research focused on the phenomenon of place naming and renaming within urban communities from the perspective of social psychology and linguistics. His primary theoretical framework in socio-onomastic. Through his perspective, Fajar has consistently pursued his master thesis and doctoral dissertation research, aiming to enrich the academic discourse which has traditionally been dominated by Western perspective. Over the past 10 years in the field of toponymy, Dr. Fajar has contributed to 13 scholarly publications, both international and national, and co-authored 3 instructional books, model which published by Indonesian Ministry of Education and Culture. Dr. Fajar has been invited as a speaker for at the 29 and 30 International Seminar on Sea Names organized by Society of East South Korea. And now currently she serves as a researcher in the Toponymy and Onomastic Research Group, which operated under the Center of Language and Literature Preservation Research in BRIN. He also received 2 prestigious awards, the Sarlito Wirawan Warwono Award from the Nusantara Scientific Psychology Consortium on June 2021. This award is granted to young scholar under 40 in field of psychology. Also, the Bumandala Award presented by Geospatial Information Agency at Metro TV Studio on November 4th. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan paparan yang akan disampaikan yang tentunya akan membuka pengetahuan dan menambah wawasan kita terkait bidang sosionomastik. Sesi pemaparan ini diberikan sekitar 30 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah, kepada Dr. Fajar, waktu kami persilahkan. Saya izin berdiri ya. Okay, thank you for the time, Ms. Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. First of all, please allow me to speak both in English and Bahasa Indonesia. Okay, for the first time, I want to share you about my presentation entitled From Local to Global, Preserving Toponym for Preserving Indigenous Language and Culture. Okay. Wait. Okay. This is the abstract of the presentation. Yogyakarta holds a special status both for its people and for Indonesia as a whole. It represents a rich and well-established culture landscape. The presentation examined from a micro to macro level perspective the gradual efforts of the government to strengthen local culture and language through legal instruments, policies, and research findings. We observe how local government initiatives, in collaboration with the community, have successfully pioneered the preservation of local language and culture, including toponymy in Yogyakarta.
ranging from local and national efforts to international recognition at the UNESCO level. This good practice highlights the necessity of strong and persistent collaboration among various stakeholders. However, the success of this advocacy must continue to be evaluated, and strategies for its sustainability should be considered to ensure ongoing public support, thereby securing its longevity and serving as a model for other cultural communities in Indonesia. Oke, Bapak Ibu sekalian, selama dalam presentasi ini saya akan berfokus kepada dua hal. Pertama, sejauh apa ikhtiar atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memperkuat kebudayaan lokal dan tentunya bahasa lokal melalui sejumlah instrumen legal maupun kebijakan. Yang kedua, saya ingin kita membahas atau mendiskusikan sejauh apa peran sejumlah penelitian yang telah mendiskusikan fenomena yang akan saya bahas ini. Oke, sebagai pendahuluan, saya ingin berbagi sedikit cerita latar mengapa saya mengambil topik penelitian toponimi di Yogyakarta. Sekitar tahun 2016, saya mengikuti sebuah seminar nasional toponimi di Universitas Indonesia. Pada waktu itu salah satu narasumber, pembicara utama, membahas tentang bagaimana praktik penamaan tempat atau toponimi di Indonesia dan dinamikanya. Namun terdapat satu potongan presentasi yang membuat saya terkejut, yaitu salah satu potongan berita yang ada di layar terkait dengan ratusan nama jalan di Yogyakarta diubah demi filosofi sejarah. Seketika saya berpikir, bagaimana mungkin Yogyakarta sebagai sebuah kota yang sangat mapan dan terbangun dengan sangat baik sekali beberapa ratus tahun yang lalu, tega dalam tanda kutip mengubah ratusan jalan untuk sejumlah alasan yang mungkin memang masuk akal. Terima kasih, Bu. Saya berpikir bagaimana jika pemberian nama-nama tempat atau nama jalan tersebut dilakukan terhadap tempat yang memang dari nol tidak ada nama-nama sama sekali. Misalnya seperti tempat-tempat yang ada di daerah IKN Nusantara, ibu kota Indonesia yang saat ini sedang dipersiapkan. Akan lebih masuk akal jika pemerintah memberikan ratusan nama atau bahkan ribuan nama kepada tempat yang memang belum memiliki toponim sama sekali. Namun demikian, berita ini justru memberikan saya sebuah ide untuk penelitian master tesis saya. Sehingga saya meminta izin kepada supervisor saya, Profesor Dr. Multamia Lauder, untuk apakah mungkin saya melakukan kajian lebih lanjut sebenarnya apa yang terjadi di Yogyakarta terkait dengan toponimi dan bagaimana masyarakat merespons pergantian nama-nama jalan tersebut. Oke, ketika kita berbicara tentang nama, names, kalau dalam bahasa Inggris proper names, nama dan penamaan, names and naming, kita akan dihadapkan dengan sebuah istilah onomastika. Onomastika merupakan sebuah kajian terkait dengan nama dan penamaan. Seorang linguis senior dari University of Glasgow membuat sebuah book chapter bersama para linguis dan juga sejumlah pakar disiplin lain terkait dengan onomastik, berjudul The Oxford Handbook of Names and Naming. Saya pikir buku ini sejauh ini bisa dijadikan rujukan utama bagi mereka yang memang ingin meneliti tentang kajian nama dan penamaan. Dalam perspektif linguistik, apalagi saya yakin sebagian besar dari kita di sini memiliki latar belakang bahasa, kajian bahasa, dan berbicara tentang onomastik, nama dan penamaan, Carol Hoff secara khusus membagi pengantar dalam 3 bab di awalnya, yaitu tentang names and grammar, nama dan gramatikanya seperti apa, names and meaning atau aspek semantik leksikal dari nama, dan yang ketiga itu ada names and discourse, bagaimana sebuah nama itu memberikan pewacanaan tertentu bagi pemakai ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi artinya dalam konteks ini Carol Hoff bersama rekan-rekan penulis lainnya secara khusus memberikan panggung
panggung istimewa bagi linguistik bahwa perkara nama tidak lepas dari perkara bahasa. Karena names merupakan bagian dari kelas kata nomina dan selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya berbicara tentang nama, sangat banyak yang bisa digali, tidak hanya terkait dengan linguistik dan juga disiplin ilmu terkait lainnya. William van Langendonk, seorang linguis senior dari Belanda, telah menerbitkan buku berjudul The Theory and Typology of Proper Names, dan dalam buku tersebut van Langendonk secara khusus membagi dua tipe utama atau kategori utama dari nama, yaitu prototypical names yang terdiri atas nama diri, personal names, antroponim, ada nama-nama binatang, nama-nama badai, nama tempat, toponims yang akan saya bahas lebih lanjut dalam presentasi kali ini. Lalu juga nama-nama objek astronomi, nama-nama bangunan, kapal, serta nama-nama organisasi dan juga asosiasi. Terkait dengan nama-nama non-prototypical names, van Langendonk secara khusus membagi sejumlah objek seperti nama-nama merek, commercial names, nama-nama penyakit, film, nama-nama bahasa, pengkategorian, serta nama-nama warna. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam presentasi kali ini saya akan lebih khusus membahas tentang Yogyakarta. Dan saya sedikit yakin bahwa mayoritas dari kita di ruangan ini maupun di ruangan daring, di Zoom, setidaknya pernah mendengar ataupun mengetahui dalam ataupun dangkal terkait dengan Yogyakarta. Ya, Yogyakarta merupakan sebuah kota atau provinsi yang berada di selatan Pulau Jawa dan ditengarai sebagai sebuah jantung kebudayaan dari masyarakat Jawa. Dan ketika kita membahas tentang Yogyakarta, terdapat 4 hal yang mungkin bisa kita sorot. Pertama, Yogyakarta sebagai titik temu, tempat yang sangat bersejarah serta pusat dari kebudayaan dan mengumpulkan bagaimana kekayaan kebudayaan Jawa, tradisi mereka, karya seni serta warisan budaya yang ada dari masa ke masa hingga saat ini. Selain itu, kita juga tahu bahwa di Provinsi Yogyakarta terdapat sebuah kerajaan atau Kesultanan Yogyakarta, dan kesultanan tersebut kita juga tahu bahwa merupakan kesultanan yang sangat bisa dibilang termasuk salah satu dari kesultanan atau kerajaan yang sangat berpengaruh di Indonesia. Selanjutnya kita juga tahu bahwa di Yogyakarta terdapat sebuah kampus yang sangat prestisius, yaitu Universitas Gadjah Mada, UGM. Selain itu juga kita tahu bahwa Yogyakarta telah menjadi sasaran destinasi wisata bagi masyarakat atau turis lokal maupun turis internasional. Bahkan dari data statistik yang ada, terdapat kenaikan yang signifikan dari kurang lebih dalam 10 tahun terakhir terkait dengan kunjungan turis lokal maupun internasional. Nah, di slide terdapat peta Yogyakarta di bagian bawah, dan itu merupakan lokasi dari Yogyakarta di selatan Pulau Jawa. Oke, berbicara tentang sejauh apa kajian-kajian toponimi atau place name studies yang telah dilakukan dalam konteks Yogyakarta. Jawabannya sangat banyak sekali yang sudah dilakukan, setidaknya dalam 10 tahun terakhir, Bapak Ibu. Dan bolehlah kita menyebut salah satu karya yang menurut saya pribadi sangat fenomenal yang ditulis oleh Prof. Peter Carey yang berjudul Jalan Maliabara, Garland Bering Street, The Etymology and Historical Origins of a Much Misunderstood Yogyakarta Street Name. Jadi di sini artikel beliau yang terbit di jurnal Archipel bercerita tentang hipotesis beliau terkait dengan asal-usul kata Malioboro. Meskipun di beberapa tulisan lain klasik yang juga telah membahas asal-usul kata Yogyakarta itu sendiri. Selain itu terdapat sejumlah penelitian setidaknya yang sudah terbit dalam jurnal-jurnal lokal maupun internasional terkait dengan Yogyakarta maupun hal-hal yang meliputinya, misalnya seperti
bagaimana sistem penamaan kampung yang ada di sekitar Keraton Yogyakarta berdasarkan pendekatan antropolinguistik, serta bagaimana struktur sufiks yang ada pada sejumlah nama-nama perkampungan di Yogyakarta, lalu bagaimana pergantian nama jalan yang ada di Yogyakarta itu dilihat dari aspek filosofi. Lalu juga beberapa tulisan saya terkait dengan nama-nama jalan di Yogyakarta juga telah terbit, yaitu misalnya seperti nama jalan lama dan nama jalan baru berdasarkan perspektif toponomastik. Beberapa tulisan lain seperti perubahan fonologis terkait beberapa nama tempat di Jawa oleh Prof. Putu Wijana, dan ini memang banyak membahas tentang Yogyakarta. Dan beberapa penelitian lain misalnya seperti analisis nama-nama kementerian di Yogyakarta, nama-nama pantai yang ada di Yogyakarta, dan bagaimana lanskap budaya itu ada dalam Yogyakarta terkait dengan toponimi dan lain sebagainya. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penelitian ini akan membahas dua pertanyaan umum. Pertama, sejauh apa ikhtiar pemerintah dalam mengupayakan penguatan atau pelestarian budaya maupun bahasa lokal. Maka pada slide kali ini merupakan intisari dari jawaban ataupun penjelasan pertanyaan pertama saya. Kita dapat melihat dalam chart di slide ini terdapat 3 lapis aktor yang telah memainkan perannya sangat baik terkait dengan bagaimana mereka memperjuangkan preservasi bahasa dan budaya di level kebijakan. Pertama ada di level paling bawah, yaitu di level provinsi, dan di sini tentunya dibantu oleh para komunitas setempat. Lalu berikutnya di level nasional atau di level negara, bagaimana peran mereka dalam bekerja sama. Dan terakhir, bagaimana pada lapisan internasional kita bisa mengusulkan kekayaan yang ada di Yogyakarta ini dan akhirnya mendapatkan pengakuan. Oke, ketiga lapis aktor ini pada ujungnya adalah memainkan peran mereka untuk mempreservasi cultural property atau warisan budaya, baik itu toponimi, bahasa, dan juga kearifan lokal yang ada di tempat tersebut. Berikut ini merupakan penjelasan yang lebih detail. Di tataran provinsi atau di pemerintahan daerah, setidaknya terdapat 8 kebijakan yang telah terbit, Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang mungkin perlu saya sorot karena memang kajian ini akan berkaitan dengan toponimi, terdapat sebuah peraturan Perda, peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2012 terkait dengan preservasi budaya cultural property dan warisan budaya landmark mereka. Dan jika Bapak Ibu mengetik Ctrl F dari komputer ya dengan kata kunci toponimi, maka kita akan diarahkan kepada 3 pasal yang ada dalam peraturan daerah ini. Pertama pada pasal 31, 61 dan 71. Misalnya pada pasal 31 secara eksplisit peraturan ini menyebut bagaimana upaya pelestarian warisan budaya maupun juga warisan cagar budaya itu perlu mempertimbangkan penandaan dari nama-nama kampung yang ada di Yogyakarta. Yang kedua, pada pasal 61 ayat 4 menyebutkan bahwa melestarikan filosofi, sumbu filosofi itu haruslah merujuk pada bagian 2, saya tidak menyebut dalam slide ini, namun dijelaskan sebelumnya bahwa di poin C, bagaimana aspek penanda toponimi itu misalnya nama-nama kampung haruslah disorot dalam setiap kegiatan pelestarian. Dan terakhir pada pasal ke-71 kita bisa melihat bagaimana peraturan daerah ini menyebut sejumlah objek-objek yang perlu dilestarikan seperti misalnya bangunan arsitektur, fasad bangunan, lalu juga sudut pandang dari masyarakat lokal dan tentunya toponimi,
itu harus mengikuti pasal 61 yang ada di sebelumnya. Dan bagi hal-hal yang belum sesuai, belum mengikuti upaya preservasi, mereka harus segera melakukan preservasi paling lambat 2 tahun sejak peraturan daerah ini diterbitkan tahun 2012. Oke. Lanjut kita akan pindah ke lapis nasional. Jadi seperti apa peran pemerintah pusat membantu atau bahu-membahu dengan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam level nasional setidaknya terdapat 8 dokumen kebijakan yang telah terbit Bapak Ibu sekalian, dan kali ini saya akan mengambil 4 dari 8 dokumen tersebut. 3 diantaranya merupakan undang-undang, jadi artinya sudah kuat sebagai payung hukum. Pertama kita bisa melihat bagaimana hukum undang-undang nomor 13 tahun 2012 terkait dengan keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang berasal dari Yogyakarta atau pernah mengikuti hal ini. Pada tahun itu Yogyakarta akhirnya mendapatkan pengakuan lain. Sebelumnya tetap ada pengakuan. Maksud saya di sini sudah semakin kuat di level undang-undang bahwa Yogyakarta sebagai sebuah daerah yang istimewa, mereka memiliki kebebasan yang lebih untuk mengelola hal-hal terkait dengan kesultanan mereka dan tidak terkecuali terkait dengan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, pada bagian C kita bisa melihat bagaimana kebijakan terhadap budaya-budaya tradisional di Yogyakarta, termasuk di dalamnya pelestarian hal-hal yang berwujud tangible maupun intangible ataupun tidak berwujud. Seperti kita tahu bahwa toponimi sebagai bagian dari nama tempat dan merupakan bagian dari bahasa, itu merupakan bisa disebut sebagai intangible culture atau aspects. Berikutnya terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terkait dengan cagar budaya atau cultural property, dan ini juga menyebut terkait dengan kebijakan maupun panduan seperti apa sih perlindungan, zonasi, penentuan area, pengembangan, kajian-kajian ataupun penelitian, revitalisasi, adaptasi, serta penggunaan properti kebudayaan untuk mendukung preservasi budaya itu sendiri. Lalu yang ketiga terdapat juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, dan ini relatif baru Bapak Ibu terkait dengan the advancement of culture, dan dalam undang-undang ini terlihat bagaimana perlindungan atau pengembangan serta pengorganisasian baik hal-hal yang berwujud, budaya yang berwujud maupun budaya yang tidak berwujud. Dan terakhir yang menurut saya perlu kita sorot adalah sebuah ketentuan dari Kementerian Pendidikan pada tahun 2018, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Kebudayaan pada waktu itu nomor 117 tahun 2018 yang memiliki memberikan perhatiannya bagaimana objek keraton dan lingkungan di sekitarnya itu diperlakukan sebagai cagar budaya nasional. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dalam level nasional ini banyak hal meskipun beberapa bahasannya terlihat umum, namun demikian ini dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah Yogyakarta untuk memberikan advokasi yang jauh lebih kuat dan lebih luas lagi. Berikutnya saya akan masuk ke level internasional. Hal yang paling menarik yang membuat saya terdorong untuk membagikan kepada Bapak Ibu, terutama bagi yang belum mengikuti isu ini, adalah bagaimana upaya atau ikhtiar masyarakat ataupun pemerintah Yogyakarta yang ingin bahwa warisan budaya mereka itu diakui di level internasional. Bagi Bapak Ibu yang memang sudah akrab dengan proyek-proyek ataupun kerja UNESCO, hal ini sebenarnya cukup umum. Jadi di Indonesia sendiri telah diakui beberapa kekayaan warisan budaya di level dunia, misalnya seperti Candi Borobudur, dan saat ini adalah di Yogyakarta. Dengan demikian, saya menduga beberapa penerbitan kebijakan baik di level provinsi, nasional maupun internasional ini berjalan
simultan dan saling terkait satu dengan lainnya meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Jadi pada tahun 2014 pemerintah daerah maupun juga pemerintah nasional Indonesia bersama-sama mengajukan pendaftaran kepada UNESCO terkait dengan the World Heritage Cultural Heritage tentang Yogyakarta. Dan kita perlu bersyukur bahwa tahun 2017 usulan ini sudah masuk di tahap tentative list nomor Rev 6206 UNESCO. Ya, memang ini masih belum final, tapi setidaknya proses ini memang memakan waktu dan tapi sudah menunjukkan progres yang sudah semakin baik. Dan kita beruntung pada tahun 2022 pihak UNESCO datang bersama-sama tim verifikator untuk mengecek sebenarnya seberapa relevan, seberapa benar dokumen-dokumen yang telah diserahkan sebelumnya, hingga akhirnya mereka memutuskan tahun 2023 bulan September itu bahwa the cosmological axis in Yogyakarta telah diakui sebagai warisan budaya dunia. Tepuk tangan dong untuk keberhasilan UNESCO ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dalam dokumen yang mereka unggah, maksud saya UNESCO unggah, itu dengan judul The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks. Dan dalam dokumen tersebut, di halaman 358, UNESCO secara tersurat menyebut, in practice, the state party considers that there is a good coordination between relevant national and government laws that apply to this dominated property. Oke. Dan ini merupakan cuplikan foto penyerahan sertifikat bahwa Indonesia, terutama Yogyakarta, telah menerima klaim bahwa Yogyakarta sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Dan sertifikat ini diterima langsung oleh Sultan Hamengkubuwono X sebagai Sultan ataupun Raja dari Kerajaan Yogyakarta dan ditemani oleh Menteri Luar Negeri pada waktu itu. Lalu kita akan bertanya, jadi sebenarnya apa yang menjadi rujukan ataupun indikator UNESCO sehingga mereka menetapkan Yogyakarta sebagai bagian dari warisan budaya dunia? Setidaknya terdapat 3 kriteria yang mungkin kita bisa bahas ataupun kita bisa kutip. Pertama, bagaimana mereka melihat bahwa kekayaan budaya di Yogyakarta tersebut menampilkan atau mempertontonkan, memperlihatkan persinggungan nilai-nilai masyarakat, manusia dari waktu ke waktu dalam area budaya dan di dunia serta pengembangannya meliputi teknologi bangunan ataupun arsitektur, karya seni yang monumental, perencanaan tata kota maupun juga perancangan dari lanskap kota Yogyakarta itu sendiri. Kita tahu bahwa dari secara historis Yogyakarta dibangun oleh Pangeran Mangkubumi, Raja Kerajaan Yogyakarta yang pertama, dibangun berdasarkan pertama dari konsep Hindu tentang bagaimana sebagai pusat kerajaan sebagai pusat semesta dan lain sebagainya. Dan kita juga melihat bagaimana Pangeran Mangkubumi pada waktu itu membangun Yogyakarta secara sangat baik secara lanskap geografis maupun lanskap hal-hal yang bisa mendukung kehidupan masyarakat kerajaan pada waktu itu. Selanjutnya untuk kriteria ketiga yang juga menjadi indikator UNESCO adalah kekayaan ataupun warisan ini perlu mempertimbangkan hal yang unik atau setidaknya terdapat sebuah testimoni yang menyebut bahwa tradisi dari budaya-budaya ini telah hidup maupun akan sirna atau punah. Dan terakhir untuk kriteria nomor 6, kita bisa melihat bagaimana hal-hal yang sifatnya berwujud ataupun tidak berwujud itu dapat dikaitkan dengan sejumlah peristiwa maupun tradisi yang hidup yang meliputi sejumlah ide-ide lokal, keyakinan, hal-hal yang sifatnya artistik ataupun berkesenian, serta sastra-sastra daerah yang dapat
diharapkan bisa bermanfaat di tataran masyarakat setempat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan lebih khusus lagi terkait dengan jadi sebenarnya apa sih yang menjadi objek ataupun produk yang membuat UNESCO memberikan klaim bahwa Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Sesuai dengan proposal yang diajukan oleh pemerintah terkait dengan cosmological axis atau sumbu kosmologis, kosmos berarti alam, dan dalam sumbu kosmologis tersebut terbagi atas dua bagian utama. Pertama yaitu sumbu imajiner atau the imaginary axis, dan yang kedua itu the philosophy axis ataupun sumbu filosofi. Oke. Nah, berbicara tentang the cosmological axis ini, Bapak Ibu sekalian, ini dicerminkan dalam bentuk fisik, yaitu sebuah garis lurus dengan panjang kurang lebih 6 km membentang dari selatan ke utara di depan Keraton Yogyakarta. Dan sumbu ini terbagi atas 5 kompleks utama yang selanjutnya terdiri atas 114 toponims atau landmarks ataupun nama-nama bangunan yang mendukung sumbu kosmologis ini. Dan tentunya sebagai kerajaan yang sangat syarat dengan makna-makna simbolis, setiap nama-nama tempat ataupun toponimi tadi memiliki makna, tidak hanya makna literal maupun tapi juga makna simbolis yang termuat. Dan hampir dari setiap 114 toponims tadi kerap digunakan oleh Sri Sultan dalam kegiatan-kegiatan seremoni maupun ritual keraton. Nah, berikut ini merupakan penggambaran bagaimana sumbu kosmologis Yogyakarta tersebut ditampilkan. Mohon maaf jika kurang jelas gambarnya Bapak Ibu. Namun kita bisa melihat di sini di sisi atas itu digambarkan oleh Gunung Merapi. Dan di selatan itu ada pantai selatan atau Indian Ocean atau pantai Parangkusumo, dan di sisi tengah digambarkan melalui Keraton Yogyakarta. Nah, desain tata kota inilah yang juga menjadi pertimbangan penting mengapa UNESCO akhirnya memberikan sinyal bahwa ini layak sebagai warisan budaya dunia. Oke. Di kompleks dalam sumbu kosmologis ini terdapat beberapa bagian. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, ini merupakan detail dari 114 toponims yang ada dan telah termaktub di dalam dokumen yang kita serahkan kepada UNESCO. Kita bisa melihat pertama dalam A.1 merupakan panggung Krapyak, bangunan panggung Krapyak. Lalu berikutnya ada sumbu kosmologis bagian selatan, itu juga terbagi dari sangat lumayan banyak nama-nama tempat, misalnya seperti gerbang selatan Plengkung Nirbaya, Jagabaya, Jagasura, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke sisi tengah yaitu komplek keraton, dan ini kita juga akan dihadapkan oleh banyak sekali bagian-bagian bangunan di keraton yang ternyata memiliki makna-makna simbolis. Oke, mulai dari alun-alun atau Northern Square, alun-alun lor, alun-alun utara, lalu juga memiliki pohon beringin, dan semuanya objek tersebut memiliki atau syarat dengan makna budaya. Selanjutnya berikutnya ada bagian komplek pemandian para raja pada waktu itu, bernama pemandian Taman Sari, dan di bangunan tersebut juga memiliki beberapa bagian yang memiliki makna, dan terdapat juga Masjid Agung yang berdiri di samping keraton. Lalu berikutnya ada bagian sumbu kosmologis utara, dan ini juga terdiri atas sejumlah nama-nama jalan yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut maknanya. Lalu juga terdapat dua bangunan seperti Pasar Beringharjo, lalu juga Kepatihan, komplek Kepatihan tempat Sri Sultan bekerja sebagai
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu terakhir ya ada Tugu monumen yang menjadi salah satu simbol kuat dari sumbu filosofis ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikut ini merupakan penggambaran bagaimana sumbu kosmologi tersebut dituangkan dalam sebuah garis lurus dari selatan ke utara. Dari selatan kita bisa melihat ada bangunan di sisi kiri bawah yaitu Panggung Krapyak. Panggung Krapyak ini dia semacam bangunan stadion tinggi dan pada waktu dahulu Sultan menggunakannya sebagai tempat menonton sejumlah pertunjukan yang dilakukan oleh para tentara kesultanan seperti berburu menjangan. Oke. Nah, dari Panggung Krapyak menuju gerbang selatan ini juga kita menyebutnya sebagai cosmological axis, tapi di bagian southern, bagian selatan. Lalu selanjutnya kita akan dihadapkan kepada dua pohon beringin yang juga sangat sakral bagi masyarakat Yogyakarta, dan di sisi tengah merupakan keraton, kompleks keraton, lalu dilanjutkan oleh kompleks alun-alun utara dan juga dua beringin yang lainnya, serta garis lurus menuju Tugu Palputih atau Monumen Tugu. Baik, Bapak Ibu sekalian, hal selanjutnya yang juga dikaji oleh UNESCO adalah terdapat 4 falsafah hidup yang dimiliki oleh masyarakat Yogyakarta. Pertama, mereka menyebutnya sebagai siklus kehidupan yang dalam bahasa Jawa disebut Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan itu bisa disebut sebagai tempat asal, paraning itu misalnya bisa diartikan sebagai tujuan, sehingga kita bisa melihat bagaimana ini menjadi perumpamaan bagaimana perjalanan seorang manusia mulai dari mereka hidup dalam rahim ibunya, lalu mereka lahir, mereka tumbuh menjadi anak-anak, beranjak remaja, dan itu semua direpresentasikan di Panggung Krapyak. Jadi Panggung Krapyak sebagai sebuah bangunan memiliki simbol sebagai rahim ibu. Jadi bangunan besar tersebut tempat bersemayamnya roh ataupun jiwa manusia yang nanti akan dilahirkan ke dunia. Oke. Jadi di untuk Sangkan Paraning Dumadi itu terbagi menjadi 2 model. Pertama, model dari selatan ke tengah itu disebut sebagai bagian pertama Sangkaning Dumadi. Lalu untuk yang bagian dari utara dari Tugu ke tengah ke keraton itu disebut sebagai Paraning Dumadi. Bapak Ibu sekalian, untuk terkait dengan makna-makna simbolis yang ada dalam filosofi ini, melanjutkan dari yang saya sebutkan sebelumnya, ketika manusia itu sudah beranjak remaja dan mereka siap untuk ditempa menjadi seorang yang dewasa, maka mereka akan memasuki keraton. Keraton disimbolkan sebagai sebuah tempat mereka akan memasuki dunia yang sebenarnya tanda kutip, jadi bersiap menjadi seorang dewasa, bersekolah, mungkin akan bekerja, dan menerima peran-peran sosial lainnya. Oke, selanjutnya untuk dari Tugu ke selatan, dari utara ke selatan, itu diwakilkan oleh 4 nama jalan. Pertama nama jalan Margo Utomo, Malioboro, dan berikutnya Margomulyo, dan terakhir itu Pangurahan. Nanti saya akan sampaikan lebih jelas Bapak Ibu di slide selanjutnya. Berikutnya untuk falsafah hidup kedua, yaitu bagaimana membangun kehidupan yang harmonis. Dalam bahasa Jawa mereka menyebut Hamemayu Hayuning Bawana. Pada intinya falsafah hidup ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan, keselarasan antara kita sebagai manusia dengan alam dan juga Tuhan. Lalu Monumen Tugu digambarkan sebagai elemen Tuhan, karena kita tahu secara karakteristik bangunan dia tinggi dan melambangkan suatu hal yang hierarki, yang transenden ke atas. Dan berikutnya
keraton disimbolkan sebagai bentuk alam. Alam mungkin juga bisa disebut sebagai bumi, tempat manusia tinggal dan hidup. Dan terakhir panggung kerapia sebagai perwakilan dari manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di sini mana jika di gambar sebelumnya saya tidak menyertakan Gunung Merapi maupun juga Laut Selatan. Dan kita di sini bisa melihat bagaimana Gunung Merapi itu disamakan simbolnya itu dengan tugu, monumen tugu. Dan itu menyeratkan atau menyimbolkan sebagai alat kelamin lelaki atau lingga dalam bahasa Sanskerta. Dan Laut Selatan itu sebagai representasi perempuan atau maaf yang ya yoni atau ya tempat bersemayamnya roh. Oke, jadi di sini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bagaimana perbedaan sumbu imajiner. Sumbu imajiner itu dia hanya 3, jadi laut, keraton, dan gunung. Tapi yang lebih sumbu filosofis, yang lebih konkret, lebih mikro itu adalah panggung kerapia, keraton, dan tugu. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita di sini akan melihat bagaimana aspek mikrokosmik dan juga makrokosmik yang ada di Keraton Jogja itu sendiri. Di sini kita bisa melihat bagaimana Sultan sebagai perwakilan atau simbol dari Tuhan yang hendak mengatur masyarakatnya agar tetap sesuai dengan jalur yang diajarkan. Nah, selanjutnya berikut adalah Manunggaling Kaula Gusti, ya ini bisa diartikan sebagai bagaimana Sultan sebagai raja itu berinteraksi kepada masyarakat. Oke, ya di sini baik berikutnya saya akan masuk kepada objektif kedua, tujuan kedua, yaitu bagaimana sebenarnya kajian-kajian yang telah ada untuk mendukung upaya preservasi filosofi yang ada di Yogyakarta ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini bocoran sedikit. Jadi setelah saya melihat berita terdapat ratusan nama jalan yang telah diganti oleh pemerintah Yogyakarta, ternyata setelah diteliti pergantian tersebut hanya 3 nama jalan saja. Oke, nah ini merupakan sejumlah studi yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan nama-nama jalan, dan ini merupakan istilah yang disebut oleh Prof. Peter Carey sebagai Raja Marga atau jalan kerajaan, jalan raja. Yang 3 dari 4 telah diganti kecuali Jalan Malioboro. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana nama-nama jalan ini memuat makna leksikal maupun juga makna simbolis. Pertama, Jalan Margo Utomo atau jalan marga jalan keutamaan. Jalan ini dulunya bagi Bapak Ibu yang akrab dengan Yogyakarta merupakan bernama Jalan Pangeran Mangkubumi. Dari tabel di kanan kita bisa melihat bagaimana ruas jalan ini mengalami pergantian sejumlah nama. M itu maksudnya kodifikasi untuk peta. Jadi saya mengikutkan sejumlah peta-peta klasik dan juga literatur yang terkait. Kita bisa melihat bagaimana dulunya Jalan Margo Utomo sebelumnya adalah Pangeran Mangkubumi dinamai sebagai Tugu atau Tugu Kidul, dan bahkan juga terdapat tulisan Tugu dengan ejaan Van Opposition. Nah, pada gambar kiri bawah kita bisa melihat, maaf kurang jelas gambarnya. Di situ kita bisa melihat bagaimana masyarakat merespon upaya pergantian nama jalan dengan menyebutkan 2 nama sekaligus, baik nama jalan yang lama yaitu Jalan Pangeran Mangkubumi serta nama Jalan Margo Utomo dan sebagai toponim yang baru. Oke. Berikut ini merupakan contoh dari penggunaannya, dan setelah tidak lama berselang di peta Google pun juga telah mengalami penyesuaian makna dengan nama yang baru. Lalu Jalan Malioboro, Bapak Ibu sekalian, ini jalan yang sangat terkenal. Berdasarkan literatur maupun juga dokumen yang ada, kita dapat melihat bahwa ternyata Malioboro ditengarai sebagai nama yang orisinal karena hampir tidak ada pergantian nama sama sekali sejak barangkali Yogyakarta itu dibangun. Setidaknya ini berdasarkan dari dokumen yang telah ditemukan dalam penelitian yang telah kami lakukan. Jikapun berbeda, hanya paling pelafalan saja. Oke, yang ketiga maupun adalah Jalan Margomulyo. Jalan marga, jalan menuju kemuliaan, bagaimana manusia itu harus mendapatkan kemuliaan. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu yang pernah ke pasar Beringharjo. Nah, ini jalannya terdapat di nama jalannya Margomulyo. Jika kita perbandingkan dengan literatur maupun peta yang ada, kita bisa melihat beberapa nama lama ya, misalnya seperti jalan sebelumnya itu Jalan Ahmad Yani,
Dan sebelumnya lagi itu terdapat nama jalan Residensilan dan juga pecinan karena memang terdapat pecinan di jalan Marga Mulia tersebut. Nah, uniknya salah satu bukti linguistik yang ditemukan adalah salah satu gereja Kristen yang ada, yaitu gereja Marga Mulia, itu telah ada bahkan ketika nama jalan Marga Mulia direstorasi oleh pemerintah daerah Yogyakarta. Terakhir jalan Pangurahan. Pangurahan ini sebelumnya jalan Trikora, Bapak Ibu sekalian, dan saya beruntung bisa memotret pelang nama jalan yang masih menggunakan nama jalan transisi, dual names, nama lama dan nama baru bersamaan, karena pada saat ini sudah tidak ada lagi pelang nama jalan ini. Di sini kita bisa melihat dari sejumlah dokumen bahwa Pangurahan sebagai nama memang sudah eksis di dokumen-dokumen yang ada. Jadi terkait dengan upaya restorasi nama, sepertinya memang masih masuk akal bahwa ini dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung filosofi yang ada. Oke, selanjutnya saya akan bergeser bagaimana sih sebenarnya respon masyarakat terhadap pergantian nama jalan tersebut. Saya akan membagi menjadi 3 garis besar. Misalnya pertama yaitu persepsi, nilai rasa positif dan negatif masyarakat terhadap nama jalan lama maupun nama jalan baru. Yang kedua adalah sikap masyarakat terhadap nama jalan maupun nama baru, seberapa bermanfaat pergantian dilakukan, dan terakhir adalah preferensi. Jadi setelah diganti apakah mereka akan tetap menggunakan nama lama ataupun nama baru. Studi ini cukup umum dilakukan oleh para peneliti di kalangan sosionomastik. Berikut ini merupakan hasil petikan wawancara studi kualitatif yang digunakan, dan jika kita membuat sebuah gambaran umum, kita melihat bagaimana masyarakat secara umum itu menilai bahwa pergantian nama jalan itu lebih banyak menyebut tidak bermanfaat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, sekitar 3-4 tahun pergantian dilakukan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang menilai pergantian ini bermanfaat. Misalnya dalam kaitannya pendapat mereka, salah satu pengelola hotel yang ada di jalan yang diganti menilai mereka mengeluhkan kenapa sih nama jalan harus diubah atau diganti. Ini yang justru akan menyulitkan para tamu yang akan datang sehingga berpotensi mereka salah alamat. Lalu terkait dengan sikap terhadap nama-nama jalan, kita juga bisa melihat mayoritas dari mereka itu setuju bersyarat. Jadi setuju asal gitu ya. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu, dan jumlah setuju juga tidak sedikit. Dan jika kita lihat bagaimana mereka memberikan alasan ya, misalnya seperti nama barunya Pangurahan, nama sebelumnya itu udah jalan Trikora. Salah satu partisipan menyebut nama itu terdengar tidak gampang untuk dicerna atau diperdengarkan oleh masyarakat. Meskipun si partisipan ini merupakan asli orang Jawa dan kerja di salah satu museum yang ada di Yogyakarta. Dan mereka dia mengasosiasikan Pangurahan itu sebagai urakan, sesuatu yang sangat negatif, anak yang nakal gitu loh. Lalu selanjutnya preferensi terhadap toponim, yang apakah nama baru atau nama lama. Nah ini sebenarnya juga tidak terlalu mengejutkan komentar mereka. Misalnya ya mereka berharap dengan nama-nama yang sangat Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa, ini berharap merupakan bentuk pelestarian bahasa Jawa yang diduga semakin menurun penggunaannya di kalangan generasi muda. Namun demikian, salah satu partisipan yang berusia muda justru malah mempersepsi ini hal yang positif. Mereka menilai ini, dia menilai nama baru justru malah terlihat lebih keren loh. Oke. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana salah satu temuan yang mungkin juga perlu disorot adalah dalam beberapa partisipan menyebut mereka sebenarnya kita bisa melihat bagaimana mereka itu sebenarnya agak keberatan dengan pergantian nama jalan. Dalam beberapa kajian terkait dengan pergantian nama jalan yang dilakukan oleh beberapa peneliti, pergantian nama jalan itu tidak serta-merta berhasil, bahkan ketika itu sudah hitungan belasan bahkan puluhan tahun. Bapak Ibu sekalian mungkin yang berasal dari Bandung gitu ya, mungkin masih akan lebih nyaman menggunakan jalan Dago ketimbang nama jalan Juanda. Kita bisa melihat nama jalan Juanda itu merupakan sudah lama diganti gitu, bahkan mungkin lebih dari 2 dekade. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana apa yang mereka rasakan terkait dengan pergantian nama jalan ini. Namun demikian, hal yang menarik yang perlu kita sorot adalah misalnya dari pernyataan Vita maupun Cahyadi ini. Jadi mereka menyebut ya meskipun mereka tidak setuju, mereka tidak punya pilihan lain bahwa mereka harus menyetujui itu karena ini merupakan titah atau permintaan dari Sri Sultan yang merupakan orang yang paling berkuasa di tanah Yogyakarta.
dan ini mereka harus mengikuti suka tidak suka. Jadi di sini yang menurut kami menjadi temuan menarik, terdapat dua sikap yang mungkin agak bertolak belakang tapi real terjadi. Oke. Lalu terakhir untuk kesimpulan terdapat 3 poin. Pertama, kita bisa melihat bagaimana upaya pelestarian bahasa dan juga toponimi sebagai bagian dari komponen budaya itu harus dilakukan secara terus menerus dan dilakukan dengan kerjasama yang erat dari sejumlah pemangku kepentingan. Tentu juga melibatkan komunitas lokal yang ada. Yang kedua, luaran yang tidak kalah penting yaitu adalah di tataran kebijakan. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, hal yang mungkin di kalangan akademisi itu mungkin yang paling bisa dilakukan itu adalah penelitian ya, entah itu di tataran praktis maupun di tataran kerangka teoritis. Namun demikian kita tentu berharap penelitian tersebut tidak berhenti di rak perpustakaan ataupun di outlet-outlet jurnal saja, tapi juga harus sebaik mungkin ini juga direspon oleh pemerintah maupun juga pemangku kepentingan agar ini bisa diterapkan dalam jangka panjang. Dan terakhir, sumbu kosmologis dari Yogyakarta ini sendiri juga merupakan bisa menjadi sebuah cerita atau contoh baik ya. Saya menyebutnya sebagai success story ya, bukan best practice ya. Contoh yang baik bagaimana upaya sejumlah pihak dari lokal maupun nasional bersama-sama memperjuangkan untuk pelestarian budaya, terutama bahasa lokal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fajar untuk pemaparannya yang sangat menarik dan menambah pengetahuan kita khususnya dalam bidang sosio-onomastika. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab ya. Untuk sesi ini akan dibuka bagi 3 orang penanya. Dr. Fajar bagaimana? Ya. Dan langsung akan dijawab. Baik. Ya. Dari Bapak yang sebelah kiri boleh. Baik, terima kasih. Saya Lukmanul Hakim dari BRIN. Dari paparan Pak Fajar tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa pergantian nama jalan, 3 jalan kalau tidak salah ya, di Jogja tadi itu hanya sepihak dari pihak kerajaan atau pemerintah tanpa melibatkan peran serta dari masyarakat. Yang ingin saya tanyakan, setelah pergantian nama ketiga jalan tersebut, apakah ada dampaknya terhadap keberlangsungan pembangunan di Jogja dan dari segi ekonomi masyarakat? Kemudian latar belakang apa yang paling mendasar yang menyebabkan perubahan nama ketiga jalan tersebut? Apakah ada perubahan pandangan politik, budaya, filosofi, atau ideologi dari pihak kerajaan atau pemerintah? Hanya ini yang saya tanyakan, Mbak. Terima kasih. Baik, apakah langsung dijawab oleh dokter atau tunggu 3 sesi? Langsung saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Lukman atas pertanyaannya. Cukup banyak pertanyaannya diborong Pak, tapi saya akan mencoba menjawab satu demi satu. Terkait dengan pergantian nama jalan ini apakah dilakukan secara sepihak dan apakah ada peran serta masyarakat? Ya, saya pikir ini pertanyaan yang penting dan juga telah kami gali pada penelitian sebelumnya. Memang berdasarkan temuan yang kami temukan pada waktu itu, Pak Lukman, pergantian nama jalan sepintas dilakukan secara top down ya, atas ke bawah gitu ya. Namun demikian mereka mengaku, pemerintah daerah mengaku telah melakukan 3 hal sebagai bentuk sosialisasi. Pertama yaitu mereka mengirimkan surat secara tertulis resmi dari pemerintahan daerah kepada pemerintahan kota dan juga kecamatan, kelurahan sampai dengan di tataran kecamatan, kelurah lah ya. Sayangnya
kami tidak mendapatkan data detail contoh suratnya seperti apa, dan namun hanya pengakuan lisan dari salah satu ya aparatur pemerintah setempat. Yang kedua, apakah ada serta peran masyarakat? Sebenarnya ada, tapi di sini masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang mewakili masyarakat budaya keraton ataupun Yogyakarta itu sendiri. Jadi misalnya seperti budayawan atau sejarawan yang memang memahami seluk-beluk kebudayaan Yogyakarta maupun juga pakar-pakar yang memang bagian dari di dalam keraton Yogyakarta itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, lalu selanjutnya saya pikir apa yang dilakukan oleh Yogyakarta ini sebenarnya jika dibandingkan dengan praktik-praktik pergantian nama jalan ataupun pergantian nama tempat yang umum dilakukan oleh sejumlah tempat di Indonesia, sejauh ini saya menilai apa yang dilakukan Yogyakarta bisa dibilang dapat ya relatif baik dibandingkan tempat-tempat yang lain. Mengapa saya bilang demikian? Pertama, mereka melakukan transisi penamaan. Jadi tadi Bapak Ibu bisa melihat ya, terdapat pelang nama yang menggunakan nama ganda, nama lama dan nama baru. Jika dibandingkan dengan beberapa tempat yang ada di Indonesia, mereka kerap mengganti nama jalan atau nama tempat langsung dengan nama baru. Tidak heran Bapak Ibu sekalian, terdapat pergolakan, penentangan serta hingga kontroversi. Misalnya di Jakarta baru-baru ini mungkin 2 tahun yang lalu itu Gubernur Jakarta mengganti sampai dengan 26 nama jalan di Jakarta dengan nama-nama jalan tokoh Betawi. Tiba-tiba, maksudnya tiba-tiba mereka mengaku sudah melakukan sosialisasi, tapi ternyata sosialisasi juga sudah dilakukan setelah pergantian itu dilakukan. Jadi setelah ada kontroversi baru mereka melakukan sosialisasi. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta ini menurut saya terlepas dari kritik maupun ketidaksetujuan dari masyarakat sudah relatif baik. Mereka menggunakan nama ganda. Mereka mengaku memberikan sosialisasi melalui surat-surat dan mereka memberikan juga informasi melalui surat kabar. Dan ya memang hal pro dan kontra memang akan selalu terjadi. Setidaknya sejauh ini kita bisa merujuk apa yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta sebagai salah satu praktek baik, bukan praktek yang terbaik yang mungkin Ibu ya, yang mungkin bisa diadopsi oleh pemerintah lainnya. Lalu berikutnya, apakah terdapat dampak terhadap pembangunan? Sejujurnya kami belum meneliti sampai sejauh itu, tapi dari data kualitatif FGD yang kami lakukan, diskusi kelompok terpumpun, itu beberapa partisipan diskusi yang memang tinggal maupun berjualan di dekat Jalan Margomulyo, karena itu kan ada Pasar Beringharjo ya Bapak Ibu ya, otomatis sebagian dari peserta diskusi tersebut merupakan penjual atau pedagang. Mereka mengeluhkan pasti. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebuah jalan itu kan cukup vital ya Bapak Ibu ya. Ketika mereka diganti, otomatis pelang nama jalan pelang nama toko harus diganti. Oke, itu berapa? Uangnya kan lumayan Bapak Ibu ya. Misalnya seperti tadi salah satu laboratorium berawalan P tadi, ya mungkin mereka memiliki modal yang kuat, tapi bagaimana dengan toko-toko yang toko kelontong ataupun toko lain, mereka harus bayar mungkin berjuta-juta rupiah untuk membuat sebuah pelang yang baru. Baru pelang saja. Belum lagi kami juga memfoto salah satu toko batik. Jadi di toko batik tersebut mereka menaruh sebuah kartu nama toko, dan saya melihat mereka mencantumkan 2 nama sekaligus. Artinya bisa kuat diduga bahwa mereka mengganti tersebut setelah nama jalan diganti. Jadi akhirnya perlu biaya lagi. Otomatis pasti akan ada biaya tambahan. Ya, tapi sayangnya belum menggali seberapa penolakan yang ada di masyarakat. Lalu berikutnya latar belakang pergantian. Oh ya, ini memang saya tidak sebutkan secara eksplisit dalam presentasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata sejak 2014 pemerintah daerah Yogyakarta mengirim proposal kepada UNESCO, itu 2014 dikirimkan ke UNESCO. 2012 sebelumnya itu nama-nama jalan diganti. Nama jalan Margo Utomo diganti, Margomulyo diganti, serta Pengurangan diganti. Jadi ada alasan. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bagaimana sejumlah pihak ataupun aktor itu memainkan perannya masing-masing. Jadi misalnya
titah dari Sultan adalah mereka ingin mengajukan ini secara umum Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Nah, apa yang harus dilakukan? Mereka mengecek kembali falsafah ataupun filosofi yang ada. Lalu jika ada ternyata dalam temuan tersebut dan ini juga mengapa riset ini kami lakukan, ternyata dari filosofi tersebut semuanya sebenarnya sudah baku dalam hal objek-objek filosofis kecuali nama-nama jalan tadi Bapak. Jadi 3 nama jalan yang tadi saya paparkan itu bisa dibilang sebagai apa ya? Saya bilang tuh entah sebagai missing link atau satu hal yang mungkin pemerintah setempat berpikir, wah iya ya ini belum diganti nih, ayo kita ganti. Nah seperti itu. Saya menduga ada faktor seperti itu hingga mereka menyebut di salah satu petikan berita pergantian nama jalannya sebagai restorasi nama. Jadi mereka mengeklaim bahwa nama ini merupakan nama yang sudah ada pada zaman dahulu. Restorasi artinya kan memanggil kembali. Jadi mereka mengeklaim bahwa nama Pangurahan memang sudah ada zaman dulu dan ini terbukti dari temuan peta maupun arsip ya memang sudah ada kan. Jalan Margo Utomo, tapi sejauh dari peta yang ditemukan setidaknya tidak ada lah dari data penelitian kami. Justru yang ada Jalan Tugu. Margo Utomo di mana gitu loh. Apakah memang atau jangan-jangan kita perlu penelitian lanjutan untuk melihat bukti-bukti tertulis eksistensi nama tersebut. Lalu Malioboro, satu-satunya mungkin yang paling sahih data yang ditemukan adalah Malioboro karena memang sudah ada dari zaman abad 19 data tulis nama itu dan mendukung filosofi yang ada. Ya, itu mungkin menjawab latar pergantian nama jalan Bapak. Lalu apakah ada pandangan politik atau ideologi? Saya tidak akan sejauh itu mencampuri. Memang ada beberapa diskusi kami dengan sejumlah pakar yang mengkritisi pergantian nama jalan pada waktu itu 2017, mengkritik keras gitu. Jadi ada tudingan bahwa ini adalah sengaja dilakukan untuk untuk justru menjauhkan hubungan antara masyarakat dengan keraton atau misalnya ini adalah fungsi ekonomi yang sangat kuat. Jadi justru malah komersialisasi kota itu justru malah berdampak pada mungkin pemarginalan kelompok bisnis di level mikro dan lain sebagainya. Namun demikian kita bisa melihat bahwa dalam filosofi yang dikirimkan ke UNESCO ini memang sudah terjelas disebutkan kok bahwa tujuan ini juga tidak lepas dari fungsi ekonomi. Jadi memang ada intensi ekonomi di balik pengiriman proposal kepada UNESCO ini. Terima kasih. Semoga menjawab Pak Lukman. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan sesi tanya jawabnya dari sebelah kiri saya, paling belakang ya dengan Bapak. Ya. Selanjutnya dengan Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat siang. Mas Fajar, saya Fandis dari SIL. Oke, saya mau bertanya Mas, dalam kerangka teoretikal ataupun kerangka metodologis, sependek pengetahuan saya ya Mas ya, ini kan penelitian terkait dengan toponimi. Terus Mas tadi sempat sebut mengenai sosioekonomi. Semoga saya tidak salah sebut. Pada seberapa jauh linguistik sebagai sebuah disiplin ilmu itu digali dan tadi sempat Mas Fajar ngomong soal pemaknaan ya. Mungkin itu terkait dengan semantik atau pragmatik atau mungkin semiotik. Dan pada titik mana sumber-sumber itu akhirnya mungkin dalam tanda petik harus berhenti. Ya, saya ngomong dalam tanda petik karena mungkin ya disiplin ilmu dalam studi multidisiplin mungkin tidak setegas itu ya. Dan mungkin dia harus kemudian mengambil inspirasi dari disiplin-disiplin ilmu lain. Mungkin aspek linguistik ini Mas, sejauh mana dia dielaborasi dan kemudian hanya atas pada pemaknaan atau mungkin bisa didorong pada aspek-aspek yang lebih lain. Saya pikir itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Fandis atas pertanyaannya. Ini sangat kritis ya, terkait dengan kerangka teoritis maupun juga metodologis. Ya tadi betul sekali Mas Fandis, saya langsung jawab ini Mbak ya. Untuk kerangka teoritis yang saya dan tim gunakan dalam penelitian Yogyakarta ini berbasis sosionomastik.
Pertanyaan penting yang menurut saya perlu kita bahas adalah sejauh apa peran linguistik dalam penelitian toponimi khususnya yang kami lakukan. Ya tentu saja linguistik menjadi salah satu pintu masuk, Mas Fandis. Tapi berhubung di sini kita melihat bagaimana bahasa, bagaimana nama dan penamaan itu diciptakan, digunakan, dipersepsi, disikapi dan dipilih oleh masyarakat. Dengan demikian kita saya pikir tidak bisa semata-mata hanya menggunakan taruhlah misalnya seperti linguistik struktural semata gitu loh. Itu satu yang pertama. Dan memang sosionomastika itu sendiri diartikan sebagai sosiolinguistik terhadap nama gitu. Jadi bagaimana variasi nama itu dibuat oleh sejumlah kelompok dan digunakan pada setting tertentu oleh sejumlah kelompok. Dan bagaimana selanjutnya nama-nama tersebut, baik itu nama diri, nama tempat, itu bisa saja mendapatkan panggung kontestasi dari kelompok-kelompok bahasa yang ada. Nah, oleh karena itu di sini saya melihat perlunya ada kerjasama dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya untuk mencoba melihat fenomena ini. Itu dua. Terus yang ketiga, sebenarnya saya melihat apa ya? Sosionomastika ini masih relatif terbatas pembahasannya di dalam konteks Indonesia dan memang mayoritas bahasan itu masih dilakukan oleh dalam penelitian-penelitian berlatar barat, Eropa, Australia, dan mungkin sedikit Amerika. Dan saya pikir temuan-temuan yang kita bisa lihat yang terjadi di Yogyakarta, dan kita tahu segenap kekayaan budaya Yogyakarta dan tarik-menarik antara kekuatan pihak atas maupun pihak di bawahnya, itu jangan-jangan bisa menjadi sumbangan kita terhadap kerangka teoritis sosionomastika selanjutnya gitu loh. Jangan-jangan memang apa yang sudah terberi di beberapa buku babon onomastik selama ini bisa kita sisipkan, tambahkan ternyata dinamika lain juga bisa terjadi loh di dalam konteks sebuah tempat yang sangat syarat nilai budaya seperti Yogyakarta. Dinamikanya justru jangan-jangan berbeda. Jika misal kita lihat fenomena pergantian nama jalan di Amerika, Amerika kita tahu sangat liberal, sangat semua orang mungkin bisa menyambungkan pendapatnya gitu ya. Tapi ketika di konteks Indonesia, terutama Jawa, terutama Yogyakarta, justru dinamikanya berbeda gitu loh. Masyarakat bisa bebas mengungkapkan pendapat, tapi mereka akhirnya berhenti, jangan-jangan untuk masyarakat asli ya, dengan titah sultan. Nah saya pikir itu bisa usulan kita dari sudut pandang kerangka teoretis. Lalu beberapa disiplin ilmu lainnya. Jadi memang sosionomastik ini salah satu buku yang selalu saya kutip yaitu berjudul The Pragmatic of Names. The Pragmatic of Names ini bisa juga diartikan bagaimana nama itu juga tidak berhenti dimaknai hanya makna leksikal atau makna kamus saja gitu ya. Misalnya panguraan dalam kamus bahasa Jawa kuna misalnya Zoetmulder menyebut panguraan itu merupakan sebuah lapangan persegi yang tempat Sri Sultan memberikan penghukuman kepada masyarakat yang melakukan kesalahan misalnya seperti itu. Namun makna itu kata dan juga makna selalu dinamis. Kita belajar di historical linguistik bisa berganti bentuk tapi juga makna juga bisa berganti. Nah itu kita bisa melihat bagaimana kita bisa melihat secara sinkronis nama-nama tersebut dimaknai pada masa tertentu. Nah seperti itu. Jadi bagaimana nama berpragmatik. Jadi jangan-jangan saya melihat filosofi yang ingin diajukan ke UNESCO ini merupakan bentuk pragmatik Sri Sultan Hamengkubuwono kepada masyarakatnya agar menjalankan kehidupannya sehari-hari sesuai dengan 4 falsafah hidup tadi. Dengan demikian, idealnya dengan menjalankan falsafah tadi, mereka bisa hidup dengan baik sampai dengan akhir hayatnya dan kembali kepada Sang Pencipta. Kembali ke beberapa pendekatan teoritis, semiotik meskipun diperdebatkan oleh sejumlah linguis ya apakah semiotik itu merupakan sebuah hal yang relevan saat ini gitu ya. Tapi saya pikir beberapa kajian toponimi setidaknya nama gitu ya masih ada kok beberapa linguis yang ya memiliki latar belakang reputasi yang baik, mereka masih menggunakan semiotik sebagai pisau analisis mereka gitu.
semantik ya, apalagi semantik gitu. Nah, ya, jadi menurut saya saat ini dan mungkin karena minat saya juga, Mas Fandis, terhadap sosionomastika, jadi saya ingin melihat bagaimana fenomena nama itu tidak hanya berhenti di di hal-hal yang sifatnya renik nama itu sendiri, tapi bagaimana nama itu hidup, dioper-oper dari satu orang ke orang lain, dari kelompok, diterima dan dipertentangkan, diakui dan tidak diakui. Dan saya melihat kita saat ini ya mungkin karena memang minat saya juga, saya ingin melihat bagaimana toponimi, kajian-kajian toponimi saat ini setidaknya juga bisa memiliki peran terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat kita, setidaknya di masyarakat sekitar kita lah. Jadi misalnya kita bisa melihat salah satu contoh apa yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta dalam meminimalkan kontroversi ataupun gejolak yang ada dalam penentangan masyarakat. Kita bisa perbandingkan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta. Mereka bilang nama jalan, bagi yang tahu ya Bapak Ibu, tahun 2018 itu gubernur waktu itu ingin mengganti nama jalan Mampang Perapatan, Warung Buncit itu menjadi nama jalan Jenderal Ahana Nasution. Jadi waktu itu sudah ada sosialisasinya dan Bapak Ibu tahu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Jakarta. Ada yang bilang, wah itu berarti menghilangkan nilai-nilai warung buncit, itu kan itu bagaimana harmoni antara masyarakat pribumi pada waktu itu dengan masyarakat Cina yang sebagai pedagang dan lain sebagainya. Akhirnya nama itu batal, ditolak oleh masyarakat. Lalu 2022 pemerintah Jakarta lagi-lagi mengganti nama jalan bahkan lebih banyak lagi dan akhirnya juga mendapatkan penolakan loh. Itu saya juga sudah presentasikan tahun lalu di Busan dalam The International Seminar on Sinims. Itu juga bagaimana nama itu kalau tidak diperlakukan secara hati-hati justru akan menjadi masalah baru dan bukan tidak mungkin akan dijadikan alat untuk politik untuk mencapai tujuan selanjutnya. Dan yang mungkin contoh lainnya adalah bagaimana nama jalan, mungkin Bapak Ibu sekalian yang berasal dari Jawa atau Sunda pernah mendengar prasangka ataupun ajakan, kamu nanti kalau besar jangan nikah, kamu Jawa nih, kamu jangan nikah dengan orang Sunda, kamu orang Sunda jangan nikah dengan orang Jawa. Kenapa? Karena ada kebencian yang diberikan turun-menurun dari kelompok dua suku terbesar di Indonesia tersebut berdasarkan historis dulu, yaitu terkait dengan perang Bubat, tragedi Bubat yang ada di abad 14. Nah, akhirnya muncul sebuah mitos tidak akan ada namanya jalan berbau Sunda di tanah Jawa dan juga sebaliknya. Meskipun pada akhirnya mitos tersebut dipatahkan secara seremonial oleh 3 pemerintah Jawa Barat, Jawa Timur maupun Yogyakarta dengan upaya untuk rekonsiliasi konflik ataupun rekonsiliasi budaya antara Jawa dan juga Sunda. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana jangan-jangan nama jalan ini bagi yang tertarik ya bisa kita kaji lebih terapan dan juga melibatkan disiplin ilmu lain sehingga bisa hadir sebagai salah satu alternatif dalam isu-isu ilmu sosial. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, terima kasih Dr. Fajar. Interaksi yang sangat menarik, pemaparan yang sangat memberikan kita wawasan yang luar biasa pada siang hari ini. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab di ruangan ini. Kita sudahi, kita lanjut satu pertanyaan Dr. Fajar dari via Zoom. Ini ada pertanyaan dari Elvira Damayanti, mungkin bisa ya mohon maaf Bapak Ibu terkait pertanyaan ada di sini, boleh mungkin nanti di waktu senggang atau secara personal bisa ditanyakan langsung dengan Dr. Fajar. Ya. Apakah pertanyaan dari Zoom dari saudari Elvira Damayanti? Ya, silakan. Apakah suara saya terdengar? Oke, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dr. Fajar, kebetulan skripsi saya dulu tentang toponimi nama wilayah di salah satu kecamatan, dan ketika saya mengumpulkan nama-nama itu, ada lebih dari 10 nama kerajaan yang muncul dalam satu kecamatan. Nah, ternyata setelah saya teliti, nama kerajaan itu juga merupakan perubahan nama yang dilakukan merujuk kepada tempat di mana dia menjadi pusat pemerintahan desa waktu itu. Nah, di sini saya melihat fenomena ada perubahan nama yang awalnya nama ini sangat filosofis sekali, kemudian menggunakan bahasa-bahasa daerah yang sesuai dengan kolektif masyarakatnya yang mayoritas Madura di tempat itu, Dr. Fajar. Nah, apakah ini
secara dalam jangka panjang bisa berdampak kepada identitas lokal dan jati diri masyarakat di tempat itu ketika nama itu diubah dan kehilangan bahasa aslinya karena semuanya berubah menjadi kerajaan begitu dokter. Kemudian apakah yang bisa kita lakukan sebagai mungkin peneliti atau mungkin pegiat toponim supaya hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan dengan bijaksana jika memang dirubah, tidak menghilangkan hal-hal filosofis yang berkaitan dengan identitas budaya lokal. Karena kan sampai saat ini pun sama mirip dengan case-nya dengan yang Dr. Fajar jelaskan tadi, masyarakat tetap menggunakan nama yang lama daripada yang baru. Sehingga nama-nama baru itu hanya dipakai untuk keperluan administratif saja. Begitu dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dr. Fajar, boleh untuk dijawab? Ya, baik, terima kasih Mbak Elvira tadi ya. Boleh tahu Mbak Elvira itu di daerah mana penelitiannya dilakukan? Madura. Oh, Madura. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum Mbak Elvira saya coba menjawab ya barangkali sesuai. Jadi saya berpendapat bahwa nama tempat atau toponim itu tentu milik bisa diklaim sebagai milik sebuah kelompok atau komunitas ya, baik itu komunitas adat, komunitas bahasa. Itu satu. Terus yang kedua, jika nama tersebut mengalami pergantian atau perubahan, apakah terdampak terhadap identitas masyarakat setempat? Saya tidak bisa menjawab. Tentu perlu diukur ya untuk bisa terjadi perubahan. Namun hal yang mungkin agak tidak, saya ingin menyampaikan bahwa berbicara tentang nama, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya nama itu setelah saya mencoba mendalami beberapa tahun terakhir, yang meributkan nama itu jangan-jangan hanya segelintir orang saja gitu. Para peneliti, orang yang memiliki perhatian kuat, dan mungkin pemerintah yang memiliki sejumlah visi dan misi ke depannya. Dari sejumlah respon masyarakat yang ada, terutama penelitian yang kerap saya lakukan itu adalah berlatar perkotaan atau urbanonim. Nah, mayoritas dari masyarakat kota itu sebenarnya berdasarkan dari temuan kami itu tidak sepeduli itu dengan nama-nama maupun juga dinamika mereka. Terkait dengan nama yang terkait dengan identitas ya Bapak Ibu sekalian ya. Kecuali memang nama tersebut diganti dan itu berdampak pada sesuatu yang misalnya seperti dalam konteks Jakarta itu ya. Mereka harus mengganti akta lahir, mereka harus mengganti akta sertifikat tanah, mereka harus mengganti kartu nama, mereka harus mengganti semua hal yang bersifat administrasi, KTP dan lain sebagainya. Jadi jika itu tidak disinggung di tataran yang lebih konkret, saya menduga dalam konteks perkotaan itu bukan suatu hal yang besar ataupun juga filosofis gitu loh. Nah, namun demikian saya tidak menganggap ini sebagai pendapat yang pesimistis ya. Kita tentu sebagai akademisi perlu memperjuangkan hal-hal yang memang sifatnya penting dan mendukung eksistensi sebuah kelompok maupun kelompok budaya. Jadi untuk jawaban sementara saya sejauh ini adalah jika ingin mengetahui perubahan sampai sejauh di level identitas, tentu perlu pengukuran yang objektif, entah dalam sejumlah alat ukur, entah itu kuesioner atau beberapa instrumen pertanyaan secara sistematis untuk kita lihat seberapa berdampak sih pergantian nama tempat terhadap identitas mereka atau kelompok mereka tersebut. Ini contoh lain misalnya seperti Bapak Ibu sekalian. Namun demikian ya, di sisi lain ya, hal positif adalah kita harus juga mengapresiasi bahwa setelah Indonesia mengalami reformasi tahun 1998, di situ kita bisa melihat dimulai dari sebuah TAP MPR, saya lupa tahun berapa gitu ya, 1999 atau 2000 gitu ya. Di TAP MPR tersebut menyebut bahwa masyarakat diberikan kebebasan untuk mengekspresikan, mengartikulasikan identitas mereka masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu sadar, setelah tidak lama reformasi itu sudah mulai banyak kan orang melakukan aktivitas ataupun semakin pede menunjukkan saya Sunda, saya Minang, saya Jawa gitu, saya Bugis loh. Karena sudah tidak ada, bukan sudah tidak ada ya, maksudnya sudah tidak dikungkung dengan apa-apa tuh harus identitas nasional loh.
Nah, salah satu bukti yang menurut saya konkret dan sudah di level kebijakan, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sejumlah tempat-tempat yang memiliki aksara lokal seperti Jawa, Sunda gitu ya, ataupun Bugis gitu atau di Riau, mereka sudah menggunakan aksara lokal di bawah plang nama jalan di bawah aksara Romawi gitu ya. Jadi misalnya jalan Panguraan itu di Yogyakarta ada aksara Jawanya. Nah, itu kalau kita telusuri itu merupakan jawaban dari sejumlah peraturan pemerintah maupun juga perwali yang mendukung bahasa maupun sastra daerah sebagai alat untuk menunjukkan identitas mereka di ruang publik. Nah, itu salah satu bukti. Jadi sebenarnya ya ini saya melihat ini sesuatu yang tarik-menarik gitu ya. Pemerintah ataupun pakar mereka berusaha untuk menonjol ataupun kelompok yang memang memiliki mengekspresikan identitas kelompok mereka kuat, mereka akan menonjolkan itu ke ruang publik gitu loh. Tapi bagaimana dengan masyarakat umum, masyarakat awam? Apakah hal sama terjadi? Nah, itu juga mungkin bisa jadi kajian atau diskusi kita selanjutnya gitu Bapak Ibu sekalian ya. Ya, mungkin itu bisa menjawab Mbak Elvira. Semoga berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Fajar. Tadi sebenarnya lokasinya itu ada di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Wongsorejo. Ya, tapi tadi saya dengar ada Madura. Ya. Oke. Terima kasih kepada Dr. Fajar Erika atas partisipasi yang sangat informatif, pemaparan yang sangat menarik, dan tentunya menambah wawasan kita, wawasan baru dalam bidang onomastika, khususnya sosial onomastik. Dari pemaparan ini, kita melihat bagaimana dan sejauh mana upaya untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan lokal, dalam hal ini penamaan jalan yang ada di Yogyakarta, yang dilakukan oleh pemerintah, komunitas maupun masyarakat, baik dalam level nasional maupun internasional. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam sesi ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fajar dan Ibu Riris.